Lah belajar ngomong. Lah kok ngomong belajar kan sudah ngomong. Nah, Anda ngomong satu orang dengan satu orang, dengan ngomong satu orang di depan kamera, dengan ngomong satu orang di depan, ngomong di depan orang banyak, ini rasanya sangat berbeda. Hai sahabat, hai teman-teman semua, hai semuanya, hai uak-uakku semuanya, hai salam satu rakyat Indonesia. Usia kalian berapa? 20 tahun? 18 tahun? 17 tahun? Mungkin masih muda lagi. Nah, di sini aku akan berbagi saran-saran untuk teman-teman semua sebelum mencapai usia 20 tahun. Oke, Wak, aku yang sudah berusia 20 tahun ke atas tentunya akan membagikan apa yang akan teman-teman hadapi di usia 20 tahun ke atas. Di sini aku akan membagikan ya kurang lebih 10 saran masukan untuk adik-adik semua yang masih sekolah, yang masih kuliah. Sebelum menginjak usia 20 tahun, apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dipersiapkan, dan apa yang akan terjadi ketika teman-teman semua menginjak usia 20 tahun ke atas. Yang pertama ini, jangan benci keluargamu. Ya, betul. Jangan benci keluarga. Seburuk apapun, keluarga tetaplah keluarga. Saudara tetaplah saudara. Karena itu sudah hak paten dari kita lahir. Dari kita kecil sampai kita di titik ini, itu tidak akan bisa berubah. Dalam bentuk apapun tidak bisa berubah. Lanjut yang kedua, syukuri apa yang ada saat ini. Nah, nggak usah mikirin apa-apa yang belum teman-teman dapatkan. Nggak usah mikirin nanti kedepannya mau gimana. Jadi fokus hari ini, fokus jalani, fokus dan usahakan yang terbaik untuk hari ini. Lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan berpikiran hasil, karena hasil akan mengikuti ketika kita sudah melakukan yang terbaik, konsisten dan disiplin. Ketiga, jangan banyak begadang. Nah, di sini nih, ketiga, biasanya anak muda, anak-anak sekolah yang baru lulus, yang masih berusia 17-18 tahun. Nah, aku katakan di sini baru lulus itu baru lulus dari SMK, mungkin yang melanjutkan ke kuliah, ke jenjang pendidikannya lebih tinggi lagi, itu sudah beda lagi lah ya. Tapi ya ini penting nih, jangan bergadang. Nah, pentingnya gimana, Bos? Aku sendiri yang dulu waktu masih kuliah, apalagi yang masih sekolah, apalagi baru lulus dan di hari libur panjang, yang namanya tidur malam itu pantang bagiku pada waktu itu. Nah, akhirnya di umur 20 ke atas nih, aku baru merasakan di sini kaki sakit, gampang pegal, aduh pokoknya perasaan tuh nggak enak. Intinya jangan suka bergadang nih. Yang keempat, kalau bisa jangan merokok, jangan minum minuman keras. Nah, merokok membunuhmu. Aku katakan ini berkali-kali karena banyak, mungkin dari 5 saudaraku, dari 5 teman terdekatku, 3 dari mereka ini merokok. Katanya merokok itu menenangkan, katanya merokok itu membuat dirinya rileks, membuat dirinya tenang, pikiran jernih. Nah, tapi di efek samping merokok bisa merusak kesehatan, bisa merusak organ-organ dalam diri kita. Lanjut lagi, Wak. Saran kelima. Di sini saran kelima dari aku untuk anak di bawah umur 20 tahun adalah rajin-rajin berolahraga. Yap, betul sekali. Siapa sih di sini yang gak suka olahraga? Siapa sih di sini yang hanya suka rebahan? Siapa sih di sini yang hanya suka duduk, yang hanya suka diem? Semua pasti, apalagi sejak kecil kita pasti suka bergerak, aktif bergerak, berolahraga. Nah, olahraga ini penting, apalagi
Saat kita memiliki tujuan dengan berolahraga, kita akan badan menjadi fresh, pikiran tenang, wajah cerah. Ya walaupun tidak cerah tapi lebih baik dari sebelumnya, sebelum kita tidak berolahraga. Nah, saran yang untuk anak di bawah 20 tahun, sering berolahraga yang dalam sistem kelompok. Misalnya bermain sepak bola, bola voli, bola kasti, terus apalagi? Terus ya intinya bermain olahraga yang dalam bentuk tim. Nah, di sini karena saat berolahraga dalam bentuk tim, secara nggak langsung sistem kerja otak kita melatih sistem kerjasama. Nah, kita akan melakukan kerjasama tim bersama teman-teman satu tim itu. Nah, otak berkembang, badan sehat, pikiran tenang. Saat istirahat malam pun, karena kita di siang harinya berolahraga, malamnya jadi tidur nyenyak. Lanjut lagi. Nah, hidungnya gatel, bre. Yang keenam, saran untuk anak sebelum 20 tahun yang keenam, belajar hal-hal baru. Jangan hanya fokus di pelajaran yang ada di sekolah. Nah, belajar hal-hal baru apa saja nih, bos? Nah, yang keenam ini belajar hal baru, misalnya yang aku lihat, yang aku pernah praktekkan. Lah, belajar ngomong. Lah, kok ngomong, belajar kan sudah ngomong. Nah, Anda ngomong satu orang dengan satu orang, dengan ngomong satu orang di depan kamera, dengan ngomong satu orang di depan, ngomong di depan orang banyak, ini rasanya sangat berbeda. Ada orang yang saat ngobrol berdua nih asik banget, tapi saat ngobrol di depan kamera saat ngomong di depan orang banyak hanya terpaku, diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi agar bisa ngomong, perlu belajar. Belajar tak harus membutuhkan biaya mahal. Belajarlah sendiri, otodidak, bicaralah sendiri. Masuk lagi saran yang ke-7. Di sini aku sarankan untuk teman-teman, saran ke-7 ini adalah menjalin pertemanan, menjalin relasi, menjalin pergaulan yang luas. Nah, di sini pertemanan itu tidak hanya antara satu teman yang lainnya, satu teman ini dengan teman ini. Nah, tapi teman-teman ini bisa memiliki kumpulan atau komunitas yang positif. Misalnya di dalam lingkungan sekolah ya, teman-teman ini yang masih bersekolah biasanya ada kegiatan OSIS. Walaupun bukan anggota OSIS, tapi memiliki teman OSIS, ikutlah gabung, kumpul dengan mereka. Di situ akan banyak informasi, akan banyak teman, akan banyak sahabat, akan banyak sesuatu yang kalian dapatkan dari perkumpulan yang seperti itu. Dengan catatan perkumpulan komunitas ini komunitas yang memiliki bentuk positif. Jangan komunitas-komunitas yang suka nongkrong, ngopi, sepulang sekolah nongkrong di alun-alun, pulang sekolah nongkrong di warung kopi. Ya sekali-kali nongkrong di warung kopi nggak masalah, tapi jangan setiap hari. Oke, lanjut lagi saran yang ke-8. Untuk saran yang ke-8ku kali ini adalah ya betul, jaga komunikasi dan jaga silaturahmi. Nah, dari komunikasi, dari silaturahmi, walaupun teman ini, adik-adik ini, ya aku nggak melepas diri ya, nggak sok baik itu enggak lah. Nah, di sini pasti ada yang namanya selek antar teman, itu sudah biasa. Yang namanya bermusuhan antara teman ini sudah biasa. Yang penting tetap menjaga komunikasi. Walaupun dia sudah tidak mau berkomunikasi, dia sudah tahu tidak mau memberi kabar, sudah tidak mau berkomunikasi dengan kita, ya kita tetap mencoba mengkomunikasikan. Untuk hasilnya ke belakang, ya serahkan, udah pasrah, udah biarkan saja. Yang penting kita sudah mencoba berkomunikasi, mencoba menjalin silaturahmi. Nah, di sini pentingnya silaturahmi, komunikasi adalah ketika kita nanti saat
setelah dari lulus itu akan lupa semua kejadian di masa sekolah, lupa semua kejadian yang telah berlalu. Semua sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi saat kita memiliki komunikasi, semua bisa berkumpul kembali, mengobrolkan apa-apa, mengobrolkan pengalaman-pengalaman. Nah, dari obrolan-obrolan ini nanti bisa membuka pikiran. Ini teman ini si Eko di sini bekerja seperti ini, si Budi di sini sudah punya usaha ini, si Rudi di sini sudah bisa begini, si Baim di sini masih seperti ini. Nah, nanti semua bisa saling komunikasi, bisa membentuk komunitas, bisa bekerja sama, bisa membangun salah satu perusahaan atau membangun usaha, merintis usaha. Nah, dari situlah, dari menjaga komunikasi ini semua berawal. Nah, lanjut lagi. Ya, tadi yang ke-8 udah menjaga komunikasi. Yang ke-9. Untuk yang ke-9, saranku untuk anak di bawah umur 20 tahun yang masih sekolah maupun baru lulus, ini belajar tentang finansial, ya, mengatur uang. Nah, kan belum punya uang, bos. Apa yang mau diatur? Nah, dengarkan ini dulu nih. Ketika saat teman-teman semua memiliki uang saku, nah, sederhananya seperti ini. Dikasih uang saku sekolah 10.000. Teman-teman habis 10.000 habis, dikasih 20.000 habis, dikasih 50.000 juga habis. Di sini dari situlah, dari uang-uang kecil itu teman-teman ini bisa belajar mengatur. Nah, ketika uang kecil saja bisa diatur, nanti ketika memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, itu sudah gampang mengatur uang yang lebih besar. Nah, maksudku di situ. Nah, dengan catatan, teman ini bisa disiplin, memiliki tujuan, dan jangan pelit untuk bersedekah. Oke? Nah, di situ tadi untuk tips yang ke-9, belajar mengatur uang. Yang ke-10, nah yang ke-10 ini aku juga mengalami nih. Yang ke-10 ini jangan merem, jangan abai, jangan menutup diri lah. Jangan menutup diri dari hal-hal luar, yang informasi dari luar. Jangan jadi orang klasik lah, jangan jadi orang zaman dulu. Zaman sekarang itu zaman sudah mulai berubah, semua sudah serba canggih, semua tidak seperti dulu lagi. Cari hal-hal baru. Nah, apalagi tentang investasi dan peluang-peluang investasi di sekitar. Jadi saran yang ke-10 apa, bos? Betul banget, belajar investasi. Amati sekitar apa yang bisa diinvestasikan dari dirimu ke lingkungan sekitar. Loh, kan investasi butuh modal banyak, bos. Nah, ini pola pikir orang yang belum tahu sesuatu, belum tahu apa-apa, langsung menjas investasi butuh modal gede. Nah, di sini saat masih sekolah, mungkin tadi saran yang ke-6 apa saran yang ke-7 ya, ini kita belajar berbicara saja, itu sudah termasuk investasi. Loh, investasi apa itu nggak berkembang? Tunggu dulu. Saat kita bisa belajar berbicara, kita bisa ngomong dengan lancar, dengan baik, itu sudah investasi bagi diri kita. Kita belajar sesuatu yang baru, belajar sesuatu dari tempat-tempat, dari komunitas-komunitas, dari lingkungan yang ada di sekitar, mendapatkan informasi, terus kita belajar, kita pelajari, kita praktekkan, itu sudah termasuk investasi. Jadi jangan katakan investasi butuh modal gede. Investasi bagi diri kita sendiri, investasi ilmu, justru itulah yang paling utama. Ketika kita memiliki, katakanlah modal yang besar, tapi kita tidak memiliki ilmu, kita tidak memiliki pengetahuan, kita tidak tahu uang ini mau diapakan, dan akhirnya uang itu diam di dalam rekening, di dalam tabungan teman-teman, dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun. Uang yang tadinya 10 juta itu nominal yang sangat besar, tapi 10 tahun kemudian
Uang itu seperti uang yang sangat sedikit. Jumlahnya sama, tapi value, nilai dari uang itu sangat menurun drastis. Nah, itu tadi 10 saran dari aku sendiri, dari anak yang ya sudah bisa dikatakan menuju dewasa lah, sudah usia di atas 20 tahun, untuk teman-teman sahabat semua yang masih duduk di bangku sekolah, yang masih ingin mencari pekerjaan, yang berusia ya saya katakan di bawah 20 tahun. Ini bisa dijadikan catatan, bisa diingat-ingat. Saran-saran ini bisa nanti teman-teman buktikan ketika sudah memasuki dunia kerja, ketika sudah memiliki hasil sendiri, ketika sudah siap untuk menghadapi masa remaja, masa dewasa, di mana jalan hidup kehidupan yang sebenarnya mulai teman-teman semua masuki. Terima kasih, semoga saran-saran saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat semua di kemudian hari. Walaupun tidak ada manfaatnya, walaupun teman-teman tidak menerapkan, yaitu nggak masalah sih. Yang penting saya sudah memberikan, saya sudah memberitahu. Saya di sini hanya sekedar memberitahukan unek-unek apa yang ingin saya sampaikan. Semoga ini, saya katakan sekali lagi, semoga bermanfaat, semoga bermanfaatkan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.